Ini benteng masih zaman Romawi ya. Usman Gaji. Nah, kita masuk ke makam Usman Gaji, yaitu pendiri Turki. Di sini makamnya ya, kita masuk ya. Nah, ini makam simbol Ya Bapak Ibu Usman kumpul dulu. Gaji, pendiri Ya, dekat saya. negara Turki. Berapa? Pendiri Utsmania. Dan umurnya 49 tahun meninggal. Ya, dan anaknya membangun makam ini ya. Dan kalau masuk ke dalam, di tengahnya paling besar peti mati Sultan Osman Gazi tinggal ya. Dan di dalam peti mati kosong, tidak ada apa-apa karena jenazah mayatnya di sini ada fondasi bangunan kira-kira 6 meter bawahnya dikuburkan dan di atasnya ada peti mati, tapi di dalam kosong ya. Oke, makam Osman Gazi dan di sebelah kanan makam Sultan Orhan Gazi. Sultan kedua ya. Tapi ini menarik, ini bangunan zaman dahulu. Ini makam Usman Gaji ya, pendiri otonom Turki. Dan ini Sultan kedua. Gereja. Kenapa? Kenapa? Kenapa di dalam gereja? Karena Utsmani mau paling besar, paling kuat di dunia. Dan ada pesan pada orang non-Muslim, kami punya toleransi. Dan betul juga Utsmani menaklukkan negara atau kota, membebaskan agamanya, membebaskan budaya. Selalu masa kejayaan ada toleransi dan keadilan. Karena itu abad ke-15, 16 jadi paling besar kerajaan di dunia. Oke, karena itu Sultan kedua dikuburkan di dalam gereja ya. Oke, lihat saya di ujung Banteng. ada Menara Jam. Benteng. 120 tahun lalu dibangun Menara Jam dan di belakang bisa lihat pemandangan Bursa ya. Oke, sekarang pergi ke ada tulisan Bursa di sana foto grup. Nah, kita sekarang di wilayah sekitar makam Usman Gaji ya, pendiri otonoman pertama atau raja pertama di otonom Turki. Ini makam otonom yang pertama itu kerajaan Turki, yaitu letaknya di kota Bursa. Yang nggak boleh keluar itu dari Australia 3 tahun. Jadi jelajahin pulau itu aja. Nah, di makam pendiri kerajaan Turki yang pertama ya, di sini ada menara jam ya, dan di Iya.
jam 8 ya. Nah ini awalnya ini juga benteng. Nah, dari sini ketinggian itu jadi bisa melihat wilayah sekitar kota Bursa ya. Jadi benteng masih zaman Romawi, kerajaan Romawi, dan direbut sama kerajaan Ottoman yang pertama. Nah ini bentengnya cukup tinggi. Kita ini tega loh. Belum nanya sedia Nah ini KPK. Ini KPKP ya. Kafasında karıştırdım sabah sabah. Hani işte onu falan. Ya, Pak Erik dan Pak Ibrahim. Nah kita ke makam raja pertama otonom Turki yang pertama ya. Nah ini makam Osman Gaji. Jadi pemerintah kerajaan Ottoman yang pertama. Nah ini makam pejuang Islam ya, pejuang Islam. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal-amal ibadahnya. Dan almarhum Osman Gaji adalah pendiri kerajaan Ottoman yang pertama. Nah, di makam Raja Osman Gaji yang pertama di sini kita lihat
banyak pernak-pernik ya, penjaga dan juga penjual pernak-pernik di sini ciri khas Turki ya. Nah, makam yang kedua yaitu makam anaknya, namanya Orhan ya. Jadi dia di sebelah kanan dekat gerbang masuk utama dibandingkan makam Mehmed I bagian dalam makam kedua terdiri dinasti terlihat sederhana. Nah, ini di sini dekat waktu itu gereja ya, tapi jadi tempat makamnya anak Orhan ya. Jadi makam ini terletak di kota Bursa dengan ketinggian ya kita belum cek ketinggiannya berapa ya. Nah, sekarang kita masuk ke makam Orhan anaknya. Orhan Gaji Turbesi ya. Assalamualaikum ya. Nah, kita lihat ini makam pejuang Islam khususnya juga di Turki ya, Orhan Gaji Padisa Ottoman Sultan yang kedua. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ibu, komposisi ya. Jangan jauh. Nah, ini di sini di depan makam ada kacang Turki ya. Ini ya. Satu lagi. Dan ini Ini kayak beton dong nggak? Jadi kacang Turki itu dipanggang ya dia ya. Harganya 100 gram 50 Usmania. Oh, Tapi ditukar yang pertama. No, bukan pertama. Oh, dinasti Osman. Ini namanya, nama pintu. Oh. Dinasti. Iya, mendingan semua deh. Ya, oke, foto rame Ottoman. di depan pintu Ottoman. gerbang ini ya. Ya, foto rame di sini di depan pintu gerbang. Nah, kita kalau ini kita lagi jalan ya di wilayah Bursa, Masjidnya di sana. Masjid Ulu ya. Ada dua. Nah, kita mau ke Masjid Ulu. Nah, ini kota Bursa ya, yang dimana kerajaan Ottoman yang pertama. Ini masjid di sini. Nah, ini masjid. Masjid yang didirikan masih pemerintahan Ottoman yang keempat.
Ini ada kereta jalan raya ya. Dulu kereta train di sini ya. Jadi di Turki, di Bursa ini masih ada kereta yang berjalannya di jalan raya. Nah, ini tetap dia pakai listrik ya. Dan di sini juga ada bus, atau kalau di Jakarta itu Trans ya, mobil Trans. Nah, di sini Buyuk Syahir Belediyesi. Nah, kita sekarang berada di kawasan Masjid Ulu Jami ya, di sini. Tahun 1399 diresmikan ya. Ini didirikan informasinya Kesultanan yang keempat. Dan di Masjid Ulu Jami ini ya, ini memang megah sekali. Megah ya. Jadi dekorasi masjidnya itu dari tahun 1339 itu cukup unik. Nah, ini tempat wudhunya untuk laki-laki di sini. Nah, ini tempat wudhu. Dan ada 20 kubah. 4 kali 5 ada 20 kubah. Karena ada kisah, ada mitos tentang masjid ini. Dan kisahnya seperti ini. Sultan Yıldırım Beyazıt sebelum berangkat perang salib ya. Dia berjanji Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji kalau menang membangun 20 masjid. Dan alhamdulillah menang. Tapi tidak ada banyak harta dari perang. Ya, karena itu harus janjian, harus membangun 20 masjid. Tapi tanya ulema besar waktu itu, bagaimana caranya, dan ulema besar bilang, bangunlah satu masjid besar dengan 20 kubah. Karena satu kubah berarti satu masjid ya. 4 kali 5 ada 20 kubah. Dan salah satu kubah saja, di sini ada air kolam, di atasnya satu kubah saja terbuat dari kaca.
ini mengapa kenapa abad ke-14 tidak ada listrik. Waktu itu pakai lilin atau lampu, tapi minyak tanah dipakai. Untuk menerangan masjid malam, satu kubah terbuat dari kaca. Ya, tapi ada kisah. Terima kasih kepada sahabat YouTube yang telah menonton di Provinsi Bursa, negara Turki. Kita juga melihat masjid Ulul Jami yang dibangun oleh pemerintahan Ottoman yang keempat. Dan sampai di sini aja informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.